Awal Lam menceritakan bahwa manusia merasa berada di puncak rantai makanan. Akan tetapi ada makhluk lain yang memburu manusia sebagai makanan. Dan di Tokyo, keberadaan mereka sudah lama dikenal dan mereka menyebutnya dengan nama ghoul. Ghoul dianggap sebagai ancaman yang serius dan pemerintah pun membuat Komisi Pemberantasan Ghoul atau KPG. Namun ghoul terus ada di bawah bayang-bayang Tokyo. Awal cerita terlihat seorang pria yang bernama Kaneki. Kaneki sedang berada pada sebuah restoran. Mereka sedang memperbincangkan tentang keberadaan ghoul. Ternyata keberadaan ghoul sudah mendekati universitasnya. Temannya ini bernama Hegi. Hegi adalah teman dekat Kaneki. Kaneki sendiri merupakan anak yang pendiam dan memiliki hobi membaca buku. Ternyata Kaneki sedang jatuh cinta pada seorang gadis. Namun Kaneki sangat pemalu. Ketika sedang asik bercanda dengan Hedi, ia bertemu dengan gadis pujaannya yang bernama Riz. Ternyata mereka berencana untuk kencan, dan Riz sendiri memiliki hobi yang sama dengan Kaneki. Pada saat berkencan, mereka terlihat sangat romantis sekali, dan mereka banyak bercerita tentang hobi masing-masing. Namun, mereka terlihat diawasi oleh salah seorang pelayan di sana. Singkat cerita, mereka di sana sudah sampai larut malam. Ketika mereka hendak pulang, Kaneki dikejutkan oleh Riz karena Riz tiba-tiba menggigitnya. Dan ternyata Riz adalah seorang ghoul yang berwujud gurita. Riz hendak memakan tubuh Kaneki dan Kaneki pun hampir sekarat. Namun tiba-tiba sebuah benda jatuh dan menimpa Riz. Riz pun tewas seketika dan kondisi Kaneki sangat kritis dan memprihatinkan dan segera dibawa ke rumah sakit. Ternyata salah satu organ Kaneki rusak parah dan tidak bisa digunakan lagi. Lalu salah seorang dokter di sana melakukan donasi organ. Dokter itu memasukkan salah satu organ tubuh dari Riz. Lalu scene berpindah pada sebuah tempat di mana terlihat seorang pemburu ghoul menemukan ghoul yang sudah mati. Namun sosok ghoul itu bukanlah ghoul yang mereka cari. Namun di sana ia menemukan sebuah petunjuk, yaitu sebuah cincin. Mereka pun mengambil cincin tersebut. Keesokan harinya, mereka memberikan informasi kepada organisasi bahwa mereka menemukan petunjuk tentang keberadaan ghoul di kota itu, yaitu sebuah serat yang ditinggalkan oleh ghoul pada mayat tersebut. Selesai rapat itu, Amon yang merupakan seorang pemburu dan bosnya yang bernama Sasuke. Mereka didatangi oleh Kusaba yang merupakan detektif di sana. Kusaba yang masih heran bertanya, kalau ghoul itu suami istri, apakah mereka yakin? Lalu Sasuke menjawab, tidak mungkin ghoul akan menikahi makanannya. Kemudian scene beralih ke universitas. Di sana terlihat Kaneki bersama Hedi. Hedi sangat senang melihat sahabatnya itu sudah sembuh dan mereka pun merayakannya. Mereka merayakannya di tempat biasa. Namun hal aneh dirasakan Kaneki karena tiba-tiba ia muntah setelah memakan makanan itu. Melihat itu, pelayan di sana langsung membantunya.
Ternyata hal itu disebabkan oleh sosok yang ada di dalam tubuh Kaneki, dan itu adalah efek dari organ di dalam tubuh Kaneki. Dia sedang memiliki tanda-tanda perubahan pada dirinya, yaitu perubahan menjadi seorang ghoul. Tanda-tandanya adalah, yang pertama, ghoul tidak menyukai atau membenci makanan yang dimakan oleh manusia. Ketika mereka makan, ghoul meniru tubuh manusia dan akan muntah-muntah. Hanya itu, ternyata perubahan juga terjadi pada matanya Kaneki. Matanya berubah menjadi menyeramkan. Dan benar saja, ternyata Kaneki merupakan setengah manusia dan setengah ghoul. Karena Kaneki sangat merasakan kelaparan, Kaneki pun pergi keluar mencari makanan. Kaneki ternyata mencium aroma yang sangat lezat. Dia pun segera ke sana. Sampainya di sana, ternyata Kaneki bertemu dengan sosok ghoul lainnya. Ghoul itu sangat marah kepada Kaneki karena memasuki daerah yang sudah dikuasai oleh ghoul lain. Namun ketika Kaneki dihajar, Kaneki ditolong oleh Tahoka yang merupakan pelayan di toko itu. Ternyata Tahoka dan bosnya adalah sosok ghoul. Tahoka memberikan potongan tubuh manusia tadi kepada Kaneki. Namun Kaneki tidak menginginkannya dan pergi dari sana. Keesokan malamnya Kaneki kembali kelaparan. Ternyata rasa lapar seorang ghoul melebihi rasa lapar manusia. Kaneki pun pergi ke tempat Tahoka dan meminta sesuatu untuk dimakan. Namun Tahoka menolak. Lalu tiba-tiba bosnya datang dan mengajak Kaneki untuk masuk ke kedainya. Bosnya memberikan kopi kepada Kaneki. Ternyata selain tubuh manusia, kopi adalah penunda lapar bagi ghoul. Di sana Kaneki bertemu dengan Hinami dan ibunya yang juga merupakan ghoul. Sebelum pulang, terlihat bos itu memberikan sesuatu kepada mereka. Setibanya di rumah, ternyata Kaneki kembali merasa lapar dan Kaneki melihat pemberian dari bos tadi. Ternyata itu adalah potongan tubuh manusia. Kaneki mencoba untuk memakannya, namun tidak jadi karena ia tidak mau menjadi ghoul pada umumnya. Lalu Kaneki dikejutkan oleh kedatangan temannya, yaitu Hedi. Hedi mengajaknya untuk datang ke kampus karena membutuhkan bantuan dari Kaneki. Sementara itu pemburu ghoul terus melacak dan mencari keberadaan ghoul dan meminta rekaman CCTV kepada sebuah pemilik toko. Keesokan harinya pun tiba. Kaneki yang tiba di kampus memakai penutup mata sebelah karena tidak ingin ketahuan oleh temannya. Hedi pun langsung mengajak Kaneki untuk menemui Shinizuke. Setelah mereka sampai, tiba-tiba Hedi dibuat tak berdaya oleh Shinizuke. Dan ternyata Shinizuke adalah seorang ghoul. Melihat temannya hampir dimakan oleh Shinizuke, Kaneki pun marah. Namun, ia belum bisa menguasai dan mengendalikan ghoul sepenuhnya. Ketika ia bertarung dengan Shinizuke, Kaneki pun mengeluarkan kekuatan ghoulnya dan mereka pun bertarung. Pertarungan itu dimenangkan oleh Kaneki. Ternyata keberadaan Kaneki diketahui oleh Tahoka. Tahoka pun menyelamatkan Kaneki. Dia juga menyelamatkan Hedi. Kaneki pun diajak untuk bekerja di Antaiku, tempat bosnya itu. Dan Kaneki bisa mempelajari tentang ghoul bersamanya. Sementara itu Sasuke dan Amon kembali mendapatkan petunjuk tentang keberadaan ghoul. Ghoul yang mereka cari adalah ghoul perempuan di kota itu. Mereka mendapat petunjuk baru kalau ghoul perempuan memiliki seorang anak yang merupakan sosok ghoul juga. Lalu di Antaiku, Kaneki memiliki hobi yang sama dengan Hanemi. Kaneki pun mengajarkan kepada Hinami
cara membaca buku. Hinami sedikit malu dan pergi dari sana. Lalu Kaneki belajar kalau ingin hidup seperti Ghoul harus mempelajarinya. Kemudian Kaneki dibawa oleh Yomo ke suatu tempat. Ternyata tempat itu adalah tempat orang-orang bunuh diri. Dan Pak Yoshimura menggunakan organ orang-orang yang bunuh diri untuk bertahan hidup dan diberikan kepada sesama Ghoul lainnya. Keesokan hari di Anteiku, Taoka kedatangan teman sekolahnya yang membawakannya makanan untuk dirinya. Awalnya Taoka menolak, namun karena tidak ingin rahasianya terbongkar, ia pun memaksakan diri untuk memakan makanan itu. Dan Taoka pun memuntahkannya. Kaneki yang juga ingin mencicipi makanan itu disuruh oleh Taoka untuk mengambil kopi ke lantai 2. Ternyata di sana ia melihat Hinami yang sedang makan, dan Kaneki pun mengajak Hinami untuk berbicara. Lalu pada malam harinya, Yomo mendapat kabar kalau pemburu Ghoul sudah berada di kota itu. Mereka datang untuk menangkap Hinami dan ibunya. Mereka tidak mengizinkan Hinami dan ibunya untuk pergi, sampai mereka menemukan rumah yang baru. Yomo kemudian ditugaskan oleh Yoshimura untuk mencari tempat tinggal di distrik 24, yang merupakan tempat yang berbahaya bagi Ghoul. Keesokan harinya, karena Kaneki adalah Ghoul berwujud separuh manusia, Kaneki diminta untuk melakukan penyamaran dan akan dibuat sebuah topeng penutup wajah. Dan sementara itu Sasuke dan Amon terus mencari keberadaan Hinami dan ibunya. Dan mereka pun berhasil mendapatkan lokasi Hinami dan ibunya. Namun Sasuke menyampaikan kepada Kusaba dan Amon kalau mereka pergi, mereka pasti akan ke tempat makam ayahnya terlebih dahulu. Dan Kusaba dan Amon diminta untuk berjaga-jaga di makam itu. Pada malam harinya, ternyata Hinami hendak ke makam ayahnya untuk mengantarkan sesajian. Karena Hinami sendirian, Kaneki pun membantu untuk mengantarkannya. Setiba di sana, Kaneki meletakkan sesuatu di sana, di atas makam ayah Hinami. Karena pemburu itu sudah mengetahui dan mereka pun penasaran dengan isi makamnya, mereka pun membongkar makam itu dan menemukan petunjuk baru. Keesokan harinya, Hinami dan ibunya pergi ke tempat tinggal barunya, yaitu distrik 24. Distrik 24 adalah tempat para Ghoul yang tidak memiliki tujuan hidup. Namun dalam perjalanannya, Hinami dan ibunya dicekal oleh pemburu Ghoul. Pemburu Ghoul itu berhasil membunuh ibunya, namun ibunya berhasil menyuruh Hinami untuk pergi dari sana. Hinami pun lari ketakutan. Kaneki yang memiliki firasat buruk mencoba untuk mengejar mereka. Dan Kaneki bertemu dengannya di jalan. Mereka pun menyaksikan kematian ibunya. Ibunya dihabisi oleh pemburu Ghoul. Karena takut ketahuan, mereka pun kabur dari sana. Sesampainya di Antaiku, Taoka yang sangat marah dan mencoba membalaskan dendam Hinami, namun dilarang oleh Yomo. Karena Taoka memiliki keinginan yang keras, ia pun akhirnya pergi. Taoka pun berhasil membunuh Kusaba dan membuat Amon terpojok. Namun tiba-tiba Sasuke datang untuk menyelamatkan Amon. Sasuke memiliki senjata yang sangat mematikan dan ia berhasil melukai Taoka. Dan Taoka berhasil kabur. Setibanya di Antaiku, Taoka kelihatan terluka. Ia dibantu oleh Kaneki dan ia menolaknya. Ternyata Kaneki tidak ingin Taoka terluka. Ia mengatakan kepada Yoshimura kalau ia ingin
belajar kungfu. Akhirnya Kaneki pun diajari oleh Taoka dan mereka pun mulai berlatih. Sementara itu Sasuke dan Amon yang ingin menangkap Hinami dan mereka memancing Hinami untuk keluar dan ternyata berhasil. Hinami mendatangi tempat ibunya yang tewas, namun tiba-tiba ia dikejutkan oleh pemburu gul itu. Mengetahui hal itu, Kaneki dan Taoka segera mencari Hinami. Ketika Hinami hendak dihabisi, tiba-tiba Taoka datang dan pertarungan antara Taoka dan Sasuke pun terjadi. Ketika Sasuke hampir membunuh Taoka, Hinami pun berubah menjadi ghoul. Ia berhasil melumpuhkan Sasuke. Kemudian Kaneki yang memakai topeng kemudian bertarung dengan Amon. Terlihat Kaneki ingin membunuh Amon, namun ia berhasil mengendalikan amarahnya dan dia tidak jadi membunuh Amon. Namun di tempat lain, Sasuke yang berhasil dihabisi oleh Taoka. Amon datang ke tempat Sasuke. Melihat Sasuke yang sudah tewas, Amon terlihat bersedih. Sementara itu, Yamuk pun datang dan membawa mereka pergi dari sana, dan kehidupan mereka kembali seperti biasa.